Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawati Eslipang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya membahas pemikiran tokoh yaitu dari Al-Ghazali. Ketika filsafat Islam dibicarakan, maka terbayang di sana hadir beberapa tokoh yang disebut sebagai filosof muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan seterusnya. Kehadiran para tokoh ini memang tidak bisa dihindarkan, tidak saja karena dari merekalah kita dapat mengenal filsafat Islam, akan tetapi juga karena pada mereka benih-benih filsafat Islam dikembangkan. Nama asli Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tushi Al-Ghazali. Lahir di Tushi daerah Khurasan wilayah Persia tahun 450 Hijriah sampai dengan 1058 Masehi. Dalam pembahasan kali ini, pembahasannya hanya membatasi pemikiran mengenai Al-Ghazali. Pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang epistemologi. Epistemologi adalah suatu teori atau studi tentang asal-usul pengetahuan manusia yang meliputi kemampuan-kemampuan manusia di bidang pengetahuan dan seluk-beluk aturan berpikirnya. Sebagai kritikus, Al-Ghazali adalah seorang peragu yang besar. Ia menggunakan otoritas panca indera dan akal, seperti Descartes berpendapat bahwa pengetahuan yang dijamin oleh panca indera tidak bebas dari ilusi dan halusinasi. Juga ada kemungkinan penipuan melalui perbuatan-perbuatan iblis. Siapa yang tidak tahu bahwa mimpi seorang melihat hal-hal yang hanya berpendapat dalam pikiran orang yang bermimpi itu? Dan siapa yang tidak tahu bahwa pohon-pohon dari kejauhan tampaknya jauh lebih kecil daripada sebenarnya? Dan siapa tidak tahu bahwa tongkat dalam air tampak bengkok, padahal sebenarnya tidak. Pandangan seperti dalam filsafat dikenal dengan skeptisisme. Al-Ghazali merupakan seseorang yang memiliki sikap skeptis bahkan sejak ketika ia masih sangat muda. Skeptisisme Al-Ghazali lebih berupa skeptisisme metodis. Dalam skeptisisme metodis ini, keraguan melulu dipakai sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas, pengetahuan tentang segala sesuatu, sebagaimana adanya yang disebut sebagai al-alim, al-yakini, yaitu suatu pengetahuan yang di dalamnya hal yang diketahui menjadi sedemikian nyata, sehingga tidak ada keraguan yang melekat padanya. Tidak pula disertai oleh kemungkinan kesalahan dan kepalsuan, dan bahkan pikiran pun tak dapat menduga adanya kemungkinan seperti itu. Iradat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat Tuhan itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang, dan di lain pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zarah-zarah yang abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia yang kebiasaannya yang kita lihat ini. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal, intelek manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas dunia ini, dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Pengikut Aristoteles menamakan suatu peristiwa sebagai hukum pasti sebab dan akibat atau hukum kausalitas. Sedangkan Al-Ghazali seperti juga Al-Asy'ari berpendapat bahwa suatu peristiwa itu adalah iradat Tuhan dan Tuhan tetap berkuasa mutlak untuk menyimpangkan dari kebiasaan-kebiasaan sebab dan akibat tersebut. Sebagai contoh, kertas tidak mesti terbakar oleh api, air tidak mesti membasahi kain. Semua ini hanya merupakan adat kebiasaan alam, bukan suatu kemestian. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata.
Begitu juga dengan kasus tidak terbakarnya Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api. Mereka menganggap hal itu tidak mungkin kecuali dengan menghilangkan sifat membakar dari api itu atau mengubah dari zat Nabi Ibrahim menjadi suatu materi yang tidak bisa terbakar oleh api. Pandangan etika, Al-Ghazali juga membahas tentang etika yang dapat dilihat pada ajaran tasawufnya. Menurut Al-Ghazali, orang sufi benar-benar berada di atas jalan yang benar, berakhlak yang baik, dan berpengetahuan yang benar. Mengenai tujuan pokok etika, Al-Ghazali kita temui pada semboyan tasawufnya yang terkenal. Al-Takhluk bitakhaluk bi akhlikillahi ala takatil basyiriyah atau pada semboyannya yang lain. Maksud semboyan itu adalah agar manusia sejauh kesanggupan meniru-niru perangai dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, yaitu sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, beragama, dan sebagainya. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengupas rahasia-rahasia beribadah dari tasawuf dengan mendalam sekali. Misalnya dalam mengupas at-tahara, ia tidak hanya mengupas kebersihan badan lahir saja, tetapi juga kebersihan rohani. Dalam penjelasannya yang panjang lebar tentang sholat, puasa, haji, kita dapat menyimpulkan bahwa bagi Al-Ghazali semua amal ibadah yang wajib itu merupakan pangkal dari segala jalan pembersihan rohani. Al-Ghazali melihat sumber kebaikan manusia itu terletak pada kebersihan rohaninya dan rasa akrabnya atau takarub kepada Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan adalah sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat kebaikan bagi sekalian alam. Dalam hal ini sama sekali tidak cocok dengan prinsip filsafat Yunani yang menganggap Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, tetapi pasif menanti hanya menunggu pendekatan diri dari manusia dan menganggap materi sebagai pangkal keburukan sama sekali. Al-Ghazali sesuai dengan prinsip Islam mengakui bahwa kebaikan tersebar di mana-mana, juga dalam materi, hanya pemakaiannya yang disederhanakan, yaitu kurangi nafsu dan jangan berlebihan. Bagaimana cara bertakarub dengan Allah? Al-Ghazali memberikan beberapa cara latihan yang langsung mempengaruhi rohani. Di antaranya, yang terpenting ialah mukarabah, yakni mereka diawasi terus oleh Tuhan. Dan al-muhasabah, yakni senantiasa mengoreksi diri sendiri. Menurut Al-Ghazali, kesenangan itu ada dua tingkatan, yaitu kepuasan dan kebahagiaan. Lazat dan sa'adah. Kepuasan ialah apabila kita mengetahui kebenaran sesuatu, bertambah banyak mengetahui kebenaran itu, bertambah banyak orang yang merasakan kebahagiaan. Akhirnya, kebahagiaan yang tertinggi itu ialah bila mengetahui kebenaran sumber dari segala kebahagiaan itu sendiri. Itulah yang dinamakannya ma'rifatullah, yaitu mengenal adanya Allah. Keraguan sedikit juga dengan penyaksian hati yang sangat yakin, musyahadatul galbi. Apabila sampai kepada penyaksian itu, manusia akan merasakan sesuatu kebahagiaan yang begitu memuaskan, sehingga sukar dilukiskan. Al-Ghazali menyatakan dengan terus terang bahwa telah beberapa kali mengalami sendiri penyaksian itu.